Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Pratama dengan NIM 211366044 dari Prodi Geografi dan Kependidikan. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Agama dalam Kehidupan Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkanlah saya menyampaikan sedikit ceramah saya pada hari ini yang berjudul Pentingnya Suatu Agama dalam Kehidupan Manusia. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pentingnya agama dalam kehidupan manusia, kita harus kenal dulu dan paham apa sih arti dari agama itu. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Di dalam agama Islam memiliki arti sebagai agama yang diturunkan Allah melalui para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam memiliki karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, Islam agama tauhid. Islam merupakan agama yang mengimani hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam agama syumuliyah. Islam merupakan agama yang diturunkan tanpa membedakan suku atau bangsa dari pembacanya. Yang ketiga, Islam agama tasamuh, yaitu Islam ajarannya penuh toleransi. Yang keempat, Islam agama tawazun. Islam adalah agama yang penuh keseimbangan. Yang kelima, Islam agama kamilah, yaitu Islam merupakan agama yang sempurna. Secara umum, agama memiliki fungsi bagi kehidupan. Yang pertama, memberikan perintah dan larangan agar membentuk manusia yang lebih baik. Yang kedua, penyelamat dari kehidupan dunia dan akhirat, di mana dari sebagian dari perintah dan larangan ini, maka manusia dapat terselamatkan dari kerusakan moral. Yang ketiga, memberikan kedamaian lahir dan batin, di mana ketika kita taat kepada Tuhan, kepada Allah, maka hati kita akan merasa damai karena kita merasa tidak melakukan suatu kesalahan. Yang keempat, sebagai pengawas sosial di dalam kehidupan, di mana tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah, tapi agama Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sama halnya dengan agama lain, agama Islam juga memiliki fungsi sebagai penyelamat, pemberi perdamaian dan pengawasan, di mana yang saya jelaskan tadi. Namun kita dapat memahami lebih dalam apa itu agama Islam melalui maknanya. Makna agama Islam yang pertama, dalam agama Islam terdapat penjelasan asal-usul manusia, apa yang mesti dilakukan dalam kehidupan, dan kemana manusia akan kembali. Tanpa Islam, maka manusia akan berada pada keraguan-keraguan, di mana keraguan-keraguan ini akan menyebabkan manusia tersesat kepada jalan yang tidak benar.
Yang kedua, Islam sangat berperan dalam menyadarkan manusia dalam menggunakan akal untuk berpikir dengan baik dan jernih, di mana di dalam Islam terdapat aturan untuk menahan emosi, menahan amarah, dan menahan hawa nafsu, sehingga manusia dapat berpikiran dengan jernih dan sesadar-sadarnya. Yang ketiga, dalam agama Islam terdapat perintah dan larangan-larangan. Nah, di mana perintah dan larangan ini akan membentuk manusia menjadi manusia yang baik serta manusia yang mulia, seperti larangan untuk tidak meminum miras. Yang keempat, dalam pemerintahan, Islam menyadarkan bahwa kekuasaan dan kekuatan tertinggi adalah milik Allah, sehingga para pemimpin negara sadar bahwa setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun kekuasaannya, itu hanyalah titipan Allah. Maka dari itu, nanti para pemimpin ini akan sadar bahwa mereka juga membutuhkan bimbingan serta bantuan dari masyarakatnya, sehingga tidak tercipta pemimpin yang diktator atau pemimpin yang penuh kesombongan. Yang kelima, pengembangan berpikir dalam beragama mengarahkan manusia untuk menjalankan agama sesuai keyakinan dan memposisikan diri berada di tengah-tengahnya, di mana Islam menyadarkan kita bahwa di dalam kehidupan ini kita itu beragam, baik itu agama, suku, serta bangsa. Di sini nanti kita akan sadar bahwa di tengah perbedaan ini, Islam mengajarkan kita untuk mentoleransi segala bentuk perbedaan, di mana kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam, seperti yang terdapat dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala anna abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di mana dalam surat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam beragama kita harus mentoleransi agama lain. Nah, jadi apa sih peran dari agama itu bagi kehidupan manusia? Jadi agama memiliki peran dan makna penting dalam kehidupan manusia, yakninya sebagai pedoman dalam hidup, sebagai petunjuk, sebagai penyelamat dari keburukan, dan sebagai pembeda antara yang dusta dan yang benar. Nah, sekianlah ceramah dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.